selamat datang di Core Podcast Conversation Renewable Energy episode 11. Apa kabar sahabat Core Podcast? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh energi yang positif. Saya, Ardi Mesa Arifin, akan menemani kalian dalam obrolan inspiratif kali ini dengan tema Bio Voice, suara masa depan biomasa. Sobat Core, kita tahu bersama bahwa isu energi terbarukan ini semakin penting dalam mendukung transisi menuju masa depan yang berkelanjutan. Biomasa hadir bukan hanya sebagai salah satu sumber energi alternatif, tetapi juga sebagai pilar penting yang mampu memberikan kontribusi besar bagi ketahanan energi di Indonesia, sekaligus membuka peluang ekonomi di masa depan. Bersama tamu spesial kita hari ini, kita akan kupas tuntas gimana sih biomasa bisa jadi solusi nyata di Indonesia. Mulai dari potensinya, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama. Jadi siap-siap ya, karena obrolan kali ini bakal penuh insight yang keren banget. Untuk menggali lebih dalam mengenai tema kita hari ini, kita sangat beruntung bisa menghadirkan seorang narasumber yang ahli di bidang energi terbarukan. Beliau adalah dosen teknik energi terbarukan sejak tahun 2010, tetapi bergabung ke Politeknik Negeri Jember sejak tahun 2002. Sekaligus peneliti yang telah banyak berkecimpung dalam riset-riset biomasa, bioenergi sejak tahun 2010. Lalu juga menjadi Ketua Inovasi Kemendikti Saintek dalam implementasi biogas di Desa Suco untuk mendukung pengembangan pertanian terintegrasi, dan saat ini beliau juga merupakan koordinator bidang pengabdian masyarakat di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Politeknik Negeri Jember, dan masih banyak lagi kegiatan beliau yang luar biasa. Beliau adalah yang sangat kami hormati, Ibu Dr. Yuwana Yusnati, STP MSI. Selamat datang Bu Yuwana di Core Podcast. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan kesempatan untuk hadir bersama kami. Nah, bagaimana kabarnya Bu Yuwana hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah. Semoga semua adik-adik juga baik. Amin. Lalu mungkin kita bisa lanjutkan terhadap isu energi terbarukan, khususnya di bidang biomass seperti itu. Oke. Berdasarkan artikel yang sudah kami himpun dari merdeka.com tanggal 12 September 2025, potensi biomass di limbah pertanian terus meningkat hingga 130 juta ton setiap tahunnya. Lalu tidak kalah juga, RRI Radio Republik Indonesia menyebutkan 11 September 2025, bioenergi merupakan salah satu kunci transisi energi nasional. Melihat dua artikel yang menarik ini, tentu saja sebagai orang energi terbarukan, kita ingin mengulik lebih dalam seberapa besar potensi dari biomasa dan bioenergi ini, khususnya di Indonesia, seperti itu ya. Mungkin langsung saja, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu mengetahui lebih dalam apa sih itu bioenergi seperti itu. Lalu kenapa dianggap sebegitu penting di Indonesia dan dalam konteks energi terbarukan seperti itu. Oke, baik, ini bisa langsung saya jawab ya. Ya. Bioenergi itu adalah salah satu energi alternatif yang berasal dari bahan-bahan bio, hewani, nabati, begitu, atau dikatakan sebagai biomas itu material atau bahan organik yang dia mengandung energi potensial cukup besar, dan ini bisa digunakan sebagai energi terbarukan. Biomas sendiri contohnya adalah limbah pertanian, kayu, kotoran hewan atau kita kenal dengan kowe, terus sampah organik rumah tangga seperti itu. Dan ini untuk energi terbarukan, pengembangan di energi terbarukan di Indonesia itu sangat penting karena dengan implementasi biomas sebagai energi terbarukan itu dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, kemudian juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena siklus karbonnya yang netral, dan ini juga mengurangi masalah limbah organik dengan mengubahnya menjadi energi
berguna. Kita bayangin saja tadi limbah pertanian. Iya. Kalau sampah itu menumpuk, tidak diolah, itu kan akan juga menjadi masalah. Terus termasuk limbah peternakan, misalkan kotoran hewan, itu kalau menumpuk dan pengolahannya kurang bagus, itu juga akan menjadi masalah. Itulah biomas. Sebetulnya memang kita punya banyak melimpah biomas gitu ya, dan ini potensial sekali untuk menjadi energi terbarukan. Oh, jadi memang potensinya di Indonesia sebegitu besar, tapi pemanfaatan dari kita mungkin yang kurang gitu. Iya, Untuk karena saat ini. keterbatasan pengetahuan, terus juga masih istilahnya selain keterbatasan pengetahuan juga teknologi tentang pengolahan biomas sendiri untuk diimplementasi di masyarakat itu masih sangat terbatas. Sebetulnya potensinya luar biasa. Seperti itu. Iya, kita mempunyai Indonesia ini kan negara agraris. Nah, Potensinya di bidang peternakan, di bidang pertanian itu banyak sekali, dan limbahnya itu banyak. Nah, limbah itulah biomas, dan itu potensial sekali menjadi energi terbarukan. seperti itu. Oke. Baik, bisa dipahami. Nah, lalu kalau kita melihat perkembangan energi terbarukan di Indonesia, posisi dari bioenergi dari pemanfaatan biomas itu sendiri dibandingkan dengan sumber energi lain yang tidak kalah besar di Indonesia potensinya, itu seperti apa sih Bu Yohanes? Oke, ada beberapa energi terbarukan yang dikembangkan di Indonesia selain biomas, seperti energi mikrohidro atau energi air, kemudian juga energi surya, biasanya dengan PV ya, sel surya, kemudian juga energi angin. Nah, di mana posisi biomas? Biomas itu sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar sebagai energi terbarukan. Akan tetapi di Indonesia ini pengolahan biomas secara massal ataupun juga terimplementasi luas seperti itu masih sangat terbatas, dan biomas itu unggul dalam aspek pasokan yang dapat dikelola dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pedesaan. Sebetulnya misalkan itu dengan boiler yang ada di desa, misalkan seperti itu, yang di desa dikembangkan itu untuk desa-desa yang belum terjangkau PLN, karena PLN mahal. Kalau boiler kan mungkin akan terjangkau seperti itu. Saat ini itu yang lebih banyak dikembangkan itu adalah tenaga surya, karena memang potensinya sangat besar dan juga melimpah, dan makanya masih kalah dengan sel surya, lebih keren. Kalau biomas tadi berbasis limbah kan ya, jadi kalau berbasis limbah kan kotor begitu. Jadi teman-teman ataupun juga masyarakat itu masih belum begitu familiar untuk memanfaatkan biomas seperti itu. Dari penjelasan Bu Yana tadi bisa dipastikan sebetulnya posisi dari biomas ini begitu strategis di Indonesia ya Bu. Cuman memang beberapa penghalang tadi mungkin masih ada kendala seperti itu. Mungkin harapannya bisa terus maju dari masa ini sendiri. Terus selanjutnya tidak hanya itu, Indonesia ini dikenal dengan sumber daya hayati yang begitu melimpah. Lalu seberapa besar sebenarnya potensi dari biomas di Indonesia, baik dari ketersediaan bahan baku maupun peluang pemanfaatannya berbasis artikel tadi? Baik, ini potensi biomas di Indonesia itu sangat besar dan melimpah. Ini contohnya jika digunakan sebagai listrik, itu biomas itu bisa menyediakan 56,97 gigawatt hingga 500 gigawatt dari berbagai sumber, seperti limbah pertanian. Misalkan kelapa sawit, itu cangkang kelapa sawitnya ketika digunakan sebagai bahan bakar boiler, dia akan bisa menghasilkan energi yang besar. Seperti juga nanti ketika limbah biomas ini, misalkan limbah kehutanan yang dijadikan co-firing atau substitusi dari substitusi dari itu batu bara. Batu bara seperti co-firing itu substitusi biomas dengan batu bara, itu juga menghasilkan energi yang cukup besar. Terus kemudian selain untuk panas secara langsung yang bisa menghasilkan energi
tersebut, biomas ini juga sebagai bahan baku dari biofuel, baik bioetanol, biodiesel, biobriket, biooil seperti itu. Jadi potensinya luar biasa. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Indonesia itu rata-rata adalah pertanian dan peternakan. Iya, lebih dari 60% di Indonesia itu pedesaan. Yang perkotaan kan hanya sebagian kecil. Nah, iya, di pedesaan itu sebetulnya besar sekali potensi dari biomas sendiri kalau kita mau menggali. Tapi pemanfaatannya belum optimal karena kan masih distribusi bahan bakunya belum merata. Adanya di desa begitu jauh, terus kemudian biaya investasi untuk pembangkit listrik tenaga sampah misalkan seperti itu juga besar. Juga kebutuhan regulasi yang komprehensif ya. Ketika kita misalkan akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah begitu, itu kan ada beberapa regulasi yang harus istilahnya betul yang harus ditepati begitu, dari dinas lingkungan, mungkin dari Pemdanya setempat dan lain sebagainya. Jadi tantangannya belum besar. Terus kemudian teknologi dari implementasi biomas sendiri seperti tadi saya jelaskan itu belum dikuasai secara maksimal. Begitu. Intinya adalah potensinya besar, tapi tantangannya masih ada beberapa teknologinya yang perlu dikembangkan. Jadi perlu evaluasi ulang untuk mengembangkan biomasa di Indonesia itu sendiri. Iya, bukan hanya evaluasi, tapi kita terus belajar dan juga nanti semacam kampanye bahwa kita punya energi, salah satunya ada biomas. Itu sumber energi terbarukan yang potensial sekali untuk bisa dikembangkan sebagai substitusi yang saat ini bahan bakar fosil sudah mulai langka. Ya, Seperti itu. Oke. Mungkin selanjutnya mungkin bisa diceritakan atau contoh konkret terkait dengan penerapan biomasa di Indonesia saat ini, apakah sudah mulai digunakan secara luas atau masih sebatas pilot project seperti itu? Iya, kalau masyarakat secara luas mungkin belum begitu massal ya, akan tetapi sebetulnya biomasa itu sudah diterapkan. Contoh konkretnya ini ada co-firing biomas di PLTU Paiton. Itu co-firing biomas, jadi kayu dicampur dengan tadi saya sampaikan batu bara itu untuk bahan bakar dari boiler yang ada atau pembangkit listrik yang ada di PLTU tersebut. Juga PLTU Suralaya itu juga sudah menggunakan co-firing biomas. Terus kemudian ini ya yang digunakan itu bisa limbah sawit, serpihan kayu, kemudian dicampur tadi pembakaran dengan batu bara. Selain itu juga ada pembangkit listrik tenaga biomas di Mempawah Kalimantan Barat itu yang saya baca-baca seperti itu. Dan ini selain yang besar, kita sudah menggunakan juga untuk keperluan rumah tangga. Misalkan di itu biomas ketika dibuat menjadi briket arang itu bisa digunakan sebagai kompor biomas. Dan ini sudah banyak dijual, bahkan di Shopee ada juga briket arang. Terus kemudian kompor biomas. Kemudian satu lagi implementasi yang nyata itu biogas dari kotoran ternak. Ini sudah banyak kita lihat, terutama di desa-desa. Itu kan banyak peternak tuh. Termasuk kami kemarin juga sudah mengembangkan di program inovasi itu biogas dari kotoran kambing. Selama ini kan kotoran sapi yang dipakai ya di RPH, di polisi kali ini sudah banyak mengimplementasikan teknologi biogas ya. Itu yang kemarin tahun 2004 itu Ibu Zeni Ulma beserta tim itu di RPH Kalimantes di rumah potong hewan juga membuat reaktor biogas yang memanfaatkan rumen sapi menjadi biogas, dan itu dimanfaatkan menjadi kompor. Sama seperti kami yang ada di Desa Suco kemarin itu juga mengembangkan reaktor biogas
yang itu nanti bisa untuk energi kompor, bahkan ini mau kita coba untuk genset Genset, listrik. ya. Ini kalau misalkan besar bisa seperti itu. Jadi selama ini memang masih sebatas pilot project 50-50 ya. Ya, ada juga ini. Ketika biomas itu dijadikan sebagai bahan bakar langsung, sebetulnya itu juga pemanfaatan energi terbarukan loh. Tungku biomasa itu sebetulnya juga pemanfaatan energi terbarukan. Ini secara masyarakat awam, saya kira di desa itu tidak semuanya menggunakan gas LPG. Masih menggunakan tungku yang berbahan bakar kayu. Cuma nanti optimalisasinya bagaimana itu yang belum seperti itu. Kalau dipikir-pikir implementasinya bagaimana? Massal ketika di desa. Kalau orang kota mungkin bayanginnya kalau orang kota tidak istilahnya ini biomas itu sulit. Karena asapnya kemana-mana dan sebagainya. Tapi orang desa memasak itu bahan bakar utamanya pakai kayu dan itu biomas banget. Biomas banget ya. Biomas limbah belum lagi nanti itu yang tadi saya sampaikan bahwa biomas itu bisa diubah menjadi bioetanol seperti itu ya. Misalkan tetes tebu itu sekarang kan sudah di industri sudah dikembangkan itu sebagai bioetanol, yang ini sebagai substitusi dari bensin. Ya, sudah luas sebetulnya. Sudah luas. Cuman kita bayanginnya ini biomas bukan sih seperti itu. Sebetulnya ini biomas banget. Seringkali kita tidak tersadar akan hal itu. Betul. Karena kita sudah memanfaatkan itu keseharian kita sebetulnya. Iya. Oke, sebelum melanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini kami ada menghimpun beberapa pertanyaan di laman Instagram kami, yaitu ada Q&A seperti itu, Ibu. Mungkin ini ada yang menanyakan dari salah satu pengikut kami, bagaimana sih kita bisa memaksimalkan pengoptimalan produk biomasa di Indonesia seperti itu? Baik, bagaimana kita bisa memaksimalkan produk biomas begitu ya? Pertama, kita harus menguasai teknologi apa saja pengolahan biomas. Ketika kita sudah mempunyai ilmunya, kita akan bisa memaksimalkan. Misalkan tadi biomas yang digunakan sebagai co-firing. Kalau kita nggak ngerti apa itu co-firing, itu kita nggak akan bisa memaksimalkan. Itu kalau skala PLTU dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan bagaimana kita memaksimalkan atau mengoptimalkan pemanfaatan biomas sebagai biogas. Awal pertama adalah kita menguasai teknologi tentang pembuatan biogas itu sendiri. Jadi ketika kita tahu teknologi pemanfaatan biogas itu bagaimana, di situ ada bahan baku yang harus disediakan apa, bagaimana proses konversinya, bagaimana pemeliharaannya, kita akan bisa memaksimalkan. Terus kemudian misalkan untuk yang skala kecil, skala rumah tangga, bagaimana kita bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan pemanfaatan biomas? Mudah sebetulnya. Yang penting kita tahu biomas itu apa. Seperti kalau kita tahu kayu itu biomas. Limbah pertanian tongkol jagung itu biomas. Ini bisa dibakar. Kan tahu teknologinya, tahu ilmunya. Bisa dibakar, bisa diolah menjadi briket, bisa kemudian di pembakaran langsung seperti itu. Kita bisa menciptakan tungku biomas yang saat ini banyak di Facebook dan YouTube itu kan bahkan dikembangkan tungku biomas yang bisa digunakan di rumah di kota-kota dengan tanpa asap, dengan ada cerobong dan lain sebagainya. Itu tapi kita harus menguasai teknologinya terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Maka kalau tidak istilahnya kita tidak mendekat, kita tidak akan sayang, kita tidak akan mengimplementasikan. Betul sekali. Ya seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin menuju ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu isu yang sering muncul adalah soal emisi dari pembakaran biomasa dan efisiensinya itu sendiri, Bu Yana. Bagaimana pandangan Bu Yana terkait isu ini? Lalu apakah nantinya
biomass ini tetap akan dicap sebagai energi yang ramah lingkungan seperti itu. Oke. Pembakaran biomas ini secara teknis bisa dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil karena bersifat netral karbon. Namun efektivitas dan ramah lingkungan itu bergantung bagaimana cara pengelolaan dan teknologi yang digunakan. Netral karbon maksudnya ketika proses pembakaran biomas itu kan salah satunya menghasilkan karbon dioksida atau CO2 ya. Biomas sendiri dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan sendiri ketika dia bertumbuh melalui proses fotosintesis, dia akan menyerap karbon dioksida tersebut. Jadi istilahnya yang dihasilkan itu akan diserap kembali oleh tumbuhan. Makanya ini lebih ramah lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian kalau bagaimana tidak efisien? Nah, ini biomas yang digunakan pada alat-alat tradisional itu biasanya kan masih menghasilkan asap dan emisi polutan yang mungkin berdampak nggak baik untuk kesehatan dan udara ya. Tapi saat ini itu kan sudah dikembangkan teknologi kompor biomas yang rendah emisi, misalkan dengan diberi cerobong, terus cerobongnya nanti diberi asobet. Kalau mungkin digunakan di PLTU misalkan seperti itu sudah teknologi udah canggih, jadi keluar tuh asapnya udah bersih ya. Terus yang kedua lagi ini tetap pandangan saya biomas itu ramah lingkungan karena pemanfaatan energi biomas ini dapat menangani limbah pertanian itu kalau busuk bau metannya kemana-mana. Limbah peternakan apalagi misalkan kotoran kambing, kotoran sapi, misalnya kotoran ayam itu kalau tidak dikelola dengan baik itu akan baunya kemana-mana. Nah, biasanya kan dijadikan pupuk, ibu pasti pertanyaan seperti itu ya. Nah, kita yang pegiat energi terbarukan, pembuatan pupuk itu akan menjadi byproduct dari teknologi biogas. Jadi kotoran hewan tersebut itu sebagai bahan baku utama dalam memproduksi biogas. Kemudian selarinya padatan dan juga cairannya itu bisa digunakan sebagai pupuk. Ini makanya kenapa saya tetap setuju bahwa aplikasi biomas untuk energi terbarukan itu ramah. Jadi tetap meskipun jadi pupuknya masih bisa terus berputar seperti itu. Iya, gas metan yang dilepas itu dimanfaatkan menjadi biogas yang bisa digunakan untuk kompor, mungkin genset. Sedangkan sisanya padatannya atau cairannya itu menjadi pupuk. Jadi pupuk, jadi tetap bermanfaat. Oke. Selanjutnya, selain dari aspek teknis, ada juga tantangan dari aspek sosial dan ekonomi, seperti persaingan penggunaan biomasa untuk energi, lalu dengan kebutuhan pangan atau industri lain. Nah, ini bagaimana kita untuk menyeimbangkan kedua hal ini seperti itu, Bu Yana? Baik, untuk menyeimbangkan penggunaan biomasa antara kebutuhan energi, pangan, dan industri perlu diterapkan pendekatan terintegrasi. Itu mencakup apa saja? Mencakup pengembangan teknologi pengolahan limbah yang efisien, kemudian juga kebijakan yang mendukung pemanfaatan biomas secara berkelanjutan, insentif ekonomi bagi petani dan industri, serta edukasi dan sosialisasi masyarakat untuk mendorong partisipasi ya, dan kesadaran akan memanfaatkan biomasa sebagai sumber daya terbarukan. Ada beberapa cara untuk menyeimbangkan tantangan tersebut. Yang pertama adalah pengembangan teknologi pengolahan limbah. Misalkan ini untuk mengolah limbah pertanian dan perkebunan setelah sampah organik menjadi biogas atau biobriket secara efisien, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ini pemanfaatan limbah ya. Jadi kita prioritaskan yang limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sampah organik. Jangan tanaman pokoknya supaya tidak berebut dengan pangan seperti itu. Kemudian kebijakan dan regulasi yang mendukung. Jadi biasanya misalkan diberi
memberikan insentif ekonomi. Ini memberikan insentif ekonomi pada petani dan industri yang memanfaatkan limbah pertanian menjadi energi. Itu akan mendorong, kebijakan itu mendorong kita berlomba-lomba memanfaatkan biomas. Kemudian juga penggunaan lahan misalkan, kembangkan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan agar tidak terjadi konflik. Yang saya sampaikan antara pangan, energi dan juga industri itu harus berimbang. Jadi misalkan kelapa sawit yang dikembangkan untuk bahan baku dari biodiesel itu berbeda dengan kelapa sawit yang dikembangkan sebagai sumber minyak goreng misalkan seperti itu. Kalau ini nanti yang biasanya digunakan sebagai sumber minyak goreng gitu ya, terus digunakan sebagai biodiesel, pasti itu tidak akan menimbulkan polemik, menimbulkan masalah. Jadi terus juga edukasi dan sosialisasi masyarakat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya, memanfaatkan pentingnya pemanfaatan biomasa sebagai sumber energi yang bersih tadi, ramah lingkungan, terbarukan. Ini berikan pelatihan teknologi, misalkan pelatihan tentang penggunaan dan penerapan teknologi pengolahan biomas agar masyarakat itu bisa berpartisipasi aktif. Misalkan di kami di program pengabdian kepada masyarakat dari Politeknik Negeri Jember, itu kami turun ke desa-desa karena ada skema desa binaan yang di situ salah satunya adalah mengelola limbah menjadi biogas, misalkan seperti itu. Ada yang mengelola limbah kopi menjadi briket seperti itu. Misalkan itu adalah membangkitkan kesadaran masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Kemudian keterlibatan dan koordinasi stakeholder kemitraan. Jadi kita membangun kemitraan dengan pemerintah, industri, akademisi, petani dan masyarakat. Contohnya yang tadi kolaborasi antara PUIJ dengan DPRD dalam skema pemberdayaan kepada masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat, desa binaan. Di situ ada beberapa teman-teman yang dari energi terbarukan mengembangkan biogas, biobriket untuk diedukasikan atau diimplementasikan kepada masyarakat, terutama di desa-desa seperti itu. Kita mesti ada keseimbangan juga di situ ya Ibu ya. Iya, banyak yang terlibat, dan ini perlu adanya effort tersendiri ya, energi tersendiri supaya implementasi atau penggunaan biomas sebagai energi terbarukan itu benar-benar terwujud dengan baik. Dan tanpa mengesampingkan yang bahan pangan atau bahan industri. Dan utamakan kuncinya adalah limbah. Oke. Selanjutnya kalau kita berbicara di level implementasi, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam riset maupun penerapan teknologi biomasa di lapangan? Atau mungkin yang telah Ibu Yohana lakukan sebelum-sebelum ini seperti itu Ibu? Ini ya, tantangan terbesar dalam implementasi riset dan penerapan teknologi biomas itu biasanya adalah biaya investasi awal yang tinggi. Kemudian seperti biogas misalkan seperti itu, kita ketika membangun digester biogas itu lumayan besar dana yang dikeluarkan. Kalau hanya biogas untuk percobaan itu tidak akan bisa menghasilkan energi yang kita harapkan, misalkan seperti energi kompor. Itu tidak bisa ya, paling tidak 5 meter kubik lah untuk bisa digunakan gas metannya untuk kompor. Terus kemudian selain investasi awal yang tinggi juga keterbatasan teknologi dan inovasi yang belum optimal. Kita masih harus terus belajar dalam pengembangan energi biomas tersebut. Dan ini nih, ketersediaan dan logistik biomas itu kalau kita di kota seperti ini memandangnya seolah-olah kan nggak ada biomas. Tapi begitu di desa sebetulnya itu berlimpah. Dan ini nanti kan ada apa istilahnya, kendala-kendala teknis, kita harus ke daerah-daerah seperti itu. Itu yang sebetulnya menghambat, yaitu tantangan terutama bagi kami akademisi. Bagaimana mengimplementasikan ilmu kami terkaitannya dengan bioenergi ke masyarakat.
Nah, termasuk ini bagaimana caranya menggugah kesadaran masyarakat untuk mengadopsi teknologi tersebut. Kadang-kadang kendalanya adalah, tantangannya adalah masyarakat itu tidak mau diberikan teknologi yang seperti itu karena biasanya masyarakat berpikirnya sederhana. Saya begini saja sudah cukup. Itu. Nah, itu tantangannya. Jadi kan tadi ada investasi, keterbatasan teknologi dan inovasi, terus juga ketersediaan biomas untuk di daerah perkotaan terutama. Begitu kalau di desa kan banyak ya. Dan juga bagaimana kesadaran dan adopsi dari masyarakat itu sendiri. Itu tantangannya. Selama ini yang kita alami ketika kita riset maupun juga pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi mesti disiapkan terlebih dahulu juga ya Bu terkait dengan pemahaman masyarakat itu sendiri ya. Betul. Bukan sekedar kita punya ilmu. Tadi kan di awal bagaimana pemanfaatannya? Kuncinya adalah kita mempunyai teknologi, begitu ya? Teknologinya. Iya, begitu diimplementasikan di masyarakat, kita juga harus mengenal masyarakat itu bagaimana. Keterimaan masyarakat terhadap teknologi yang kita bawa bagaimana. Terus metode kita mengedukasi masyarakat untuk mengimplementasi teknologi kita bagaimana, itu yang perlu kita pelajari. Seperti itu. Jadi lumayan kompleks ya. Kompleks. Makanya penerapan untuk di Indonesia bagaimana? Penerapan di Indonesia ya nanti akan seiring sejalan dengan bagaimana tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Pola hidup, gaya hidup, seperti itu. Iya. Itu sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan. Iya, untuk masyarakat yang cenderung pengennya instan, nah itu itu akan ogah, tidak mau ketika kita misalkan mau pakai kompor biomas seperti itu, yang kotor lah, yang inilah. Itu tantangan dimana kita menciptakan kompor biomas yang sekiranya bisa diterima untuk masyarakat yang sekarang pengennya instan. Misalkan dari biomas kayu diubah menjadi biobriket atau biopelet yang lebih praktis, energinya tinggi, mudah diimplementasi, misalkan seperti itu. Oke. Itu tadi untuk implementasi. Selanjutnya kalau dari sisi inovasi sendiri nih Bu, teknologi apa saja sih yang paling menjanjikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan biomasa di masa yang akan datang seperti itu? Oke. Teknologi pengolahan biomas itu bermacam-macam ya. Ada beberapa ini yang menjanjikan untuk memaksimalkan pemanfaatan biomas. Misalkan dibakar secara langsung, itu biasanya dijadikan co-firing tadi ya, co-firing itu campuran begitu untuk menghasilkan listrik. Bisa juga biomas itu dilakukan proses pirolisis, torefaksi itu untuk menghasilkan biochar atau arang seperti itu. Juga proses gasifikasi, misalkan teknologi gasifikasi itu untuk menghasilkan gas sintetik atau syngas yang kayak hidrogen dan itu bisa dibakar. Selain itu biomas ini juga bisa dilakukan proses fermentasi anaerob, misalkan seperti pembuatan bioetanol. Tadi biomas itu bisa diubah menjadi biofuel. Ada bioetanol, biodiesel, biogas, biooil, misalkan seperti itu. Yang fermentasi itu bioetanol dan biogas. Juga bahan bakar nabati yang lain, yang tadi biodiesel seperti itu ya, itu juga konversi dari biomas. Konversi dari biomas. Betul, termasuk juga ketika kita ada proses pembuatan briket. Teknologi pembuatan briket ini adalah salah satu untuk pengembangan biomas yang akan datang. Jadi kompor biomas itu isinya bukan lagi nanti kayu yang dibakar dengan dengan kompornya dulu batu bukan. Kita kalau bisa mengembangkan, dan ini adik-adik pasti bisa seperti itu. Insan-insan energi terbarukan harus bisa seperti itu ya. Ini mengembangkan kompor biomas yang bahan bakarnya itu nanti briket.
briket. Jadi dia nilai karbon tinggi, nilai kalorinya tinggi. Kalorinya tinggi Ya. dan di sini juga Ininya kecil seperti Iya, itu, betul. oke. Nanti bikin praktis briket atau pellet gitu ya dari biomas seperti itu. Itu beberapa teknologi yang sekiranya akan bisa dikembangkan. Satu hal lagi, kami juga mencoba untuk menggabungkan pertanian terintegrasi. Iya. Pertanian terintegrasi itu teknologi pengolahan biomas, limbah pertanian dan peternakan yang ada di pedesaan itu diolah. Misalkan kita ada peternakan kambing atau sapi, energinya kita limbahnya kita olah menjadi energi biogas. Iya. Nanti dari biogas dihasilkan gas yang bisa digunakan sebagai energi terbarukan, iya. Kemudian sisanya itu sebagai pupuk yang tadi saya ceritakan. Nah, pupuknya tadi dimanfaatkan untuk pertanian di sekitar situ. Jadi terintegrasi. Misalkan pertaniannya ada beberapa tanaman dia dikembangkan sebagai pakan, karena peternakan sapi maupun kambing itu kan butuh pakan hijauannya. Betul itu. Nanti pupuknya untuk mengembangkan itu tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ, jadi subur di situ, jadi terintegrasi. Hasil dari pertaniannya masuk lagi ke kandang seperti itu. Terus berputar. Nanti kalau misalkan itu pupuknya digunakan untuk menanam padi misalkan, ya menanam padi seperti itu, nanti hasil pertaniannya kan dimakan kita tuh banyak, bisa nanti untuk pupuk juga untuk dimasukkan lagi ke biogas seperti itu. Jadi terintegrasi berputar seperti itu. Jadi benar-benar nggak ada limbah yang terbuang dengan sia-sia gitu ya. Arahnya seperti itu. Zero waste di bidang pertanian. Iya. Lalu selanjutnya ini kalau kita membayangkan Indonesia di 10 sampai 20 tahun mendatang, bagaimana Bu Yana melihat peran biomasa dalam mendukung transisi energi berkelanjutan melalui energi bersih, dan bagaimana peran kami sebagai mahasiswa teknik energi terbarukan tentunya ya untuk terlibat langsung di dalamnya seperti itu. Oke, biomasa ini nanti akan berperan dalam transisi energi untuk menggantikan bahan bakar fosil ya. Iya. Seperti penjelasan kita di awal. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca tentunya. Yang ketiga, memanfaatkan limbah organik menjadi sumber energi yang berkelanjutan dan bersih. Tadi seperti netral karbon seperti itu kan ya. Jadi ini bisa biomas itu menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang benar-benar potensial dan bisa diimplementasikan menggantikan kelangkaan bahan bakar fosil yang saat ini sudah mulai kita alami seperti itu. Terus kemudian ini nih, bagaimana kami Bu mahasiswa teknik energi terbarukan dapat berkontribusi begitu ya? Ya, adik-adik yang ada di teknik energi terbarukan pada khususnya dari semua mahasiswa atau anak muda pada umumnya terkait dengan pengembangan biomas ini ya, bagaimana kontribusinya bisa melalui pengembangan teknologi tadi, belajar dengan baik, menguasai teknologi dan ilmunya untuk optimalisasi proses pengolahan biomasa. Terus kemudian juga melakukan riset baik bersama tim riset manapun atau dengan dosennya, melakukan riset, penelitian, penemuan bagaimana teknologi pemanfaatan biomas secara baik, terus supaya benar-benar emisinya bersih seperti itu. Juga PR-nya lagi adik-adik energi terbarukan tadi sudah saya jelaskan, kita sebagai agent of change, agen perubahan begitu, agen perubahan di masyarakat. Maka mari kita kampanyekan supaya masyarakat itu meningkat kesadarannya tentang pemanfaatan energi biomas. Jadi adik-adik bisa nanti terlibat langsung pada proyek-proyek energi terbarukan supaya dapat menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Semangat ya, semangat energi terbarukan. PR kita banyak. Iya. Mungkin ini ada satu lagi dari pengikut kami seperti itu ya Bu ya.
Ini pertanyaan dari Ayu Sozora. Apakah ada kemungkinan untuk energi biomasa ini akan mendominasi di masa depan seperti itu? Apakah ada kemungkinan untuk mendominasi saat ini? Kalau prediksi saya tidak berani menjustis ya, karena energi potensial yang lain dan mudah diimplementasikan itu banyak. Yang tadi saya sampaikan seperti energi matahari, sel surya seperti itu saat ini semuanya itu di hotel, di perusahaan-perusahaan semuanya menggunakan PV ya, itu masih mendominasi. Kemudian juga nanti energi air kan itu juga energi terbarukan ya. Jadi untuk biomas sampai mendominasi dibandingkan energi yang lain, saya kira untuk persepsi saya sendiri itu belum bisa, karena yang lainnya itu masih banyak. Yang energi potensial yang lainnya itu luar biasa potensinya juga. Ini adalah salah satu alternatif. Ya, kalau mendominasi mungkin kalau sejajar mungkin ya. Tapi kalau mendominasi yang biomas begitu, karena tadi sudah disampaikan teknologinya sulit, kesadaran masyarakat yang belum begitu masih kurang itu seperti itu. Tetap kita akan maksimalkan untuk itu. Iya, betul, dioptimalkan, dimaksimalkan bagaimana pemanfaatannya supaya lebih memberi manfaat ke masyarakat. Selanjutnya ini menjadi pertanyaan yang terakhir juga ini Ibu. Mungkin dari Bu Yana ada saran untuk kami dari komunitas mahasiswa energi terbarukan dan podcast ini sendiri ke depannya supaya bisa menjadi acuan bagi kami dan untuk terus maju untuk mengembangkan podcast ini maupun dari Komet itu sendiri seperti itu. Oke, ini internal Komet ya rupanya. Dan ini core podcastnya ini ya. Oke, ini bagus sekali adik-adik. Tolong ini nanti benar-benar dipertahankan program core podcastnya adik-adik Komet. Supaya apa? Supaya misi kita sebagai insan energi terbarukan yaitu memasyarakatkan sumber-sumber energi terbarukan itu bisa lebih tercapai. Dengan adanya core podcast ini merupakan wadah yang luar biasa. Tolong dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Nanti bisa discuss bukan hanya dari kalangan akademisi, sarannya dari mana? Dari stakeholder atau industri-industri yang mungkin memanfaatkan ataupun juga mengembangkan energi terbarukan. Jadi supaya kita lebih berkembang. Kemudian jangan lupa tetap tingkatkan ilmu pengetahuan adik-adik di Komet, khususnya penguasaan terkait dengan energi terbarukan supaya nanti bisa menjadi seorang agen of change yang luar biasa. Seperti itu. Amin. Semoga bisa terwujud juga. Kami juga semangat banget ini terhadap energi terbarukan ini. Mungkin itu tadi sedikit perbincangan kita yaitu Bu Yana Susmiati, salah satu dosen ahli serta dosen berpengalaman di teknik energi terbarukan. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih telah menyempatkan hadir dan berbagi pengetahuan seperti itu dan pengalaman yang sangat penting di Core Podcast ini. Terima kasih juga untuk Sobat Core yang telah setia menanti dan mendengar podcast kita gitu. Yuk Sobat Core, ajak sobat-sobat lainnya nih untuk mendengar podcast eksklusif dari Komet tentunya ya. Ikuti terus Core Podcast di setiap episodenya hanya di Spotify dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast episode terbarukan lainnya. Saya Ardi Maisa Arifin pamit undur diri. Mungkin kami akan jaga dulu Ibu. Komet terus berkarya.